Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia BR Sitorus dengan NIM 23129008. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas administrasi pendidikan, yaitu dengan tema administrasi layanan khusus. Baiklah, saya akan memulainya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Yang dimana Omar Hamalik pada tahun 2006 mengatakan administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Yang dimana manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dan administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat menemukan kebutuhan khusus siswa di sekolah, yang dimana pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Yang dimana pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus sekolah adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya, yang dimana pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengolahan dan pemanfaatannya yang berbeda, yang dimana beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain, yaitu yang pertama pustaka atau perpustakaan, yang dimana yaitu salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan reaktif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Anas Tanjung pada tahun 2012, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utamanya membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang ada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis-jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tinggi pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tinggi atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebut di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus. Yang dimaksud di atas mungkin masing-masingnya jenis dan jenjang sekolah yang berbeda-beda. Fungsi perpustakaan sekolah itu yang pertama, satu, fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Yang kedua, fungsi informasi, yaitu sebagai perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Yang ketiga, fungsi rekreasi, yang itu sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di pustaka dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang lebih menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan lain sebagainya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penelitian, di mana yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai
jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran hobi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah yang baik juga harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Yang keenam, fungsi penanaman rasa tanggung jawab, di mana melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jenis-jenis layanan khusus yang kedua yaitu pengelolaan bahan pustaka. Yang kedua itu laboratorium, yang dimana laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai satu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium itu yaitu laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis-jenis laboratorium tersebut antara lain, yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan lain-lain. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS dan labor IPA. Yang ketiga, menurut bidang ilmu teknik labor, laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga yaitu UKS, yang dimana usaha kesehatan sekolah, dimana UKS atau sering disebut dengan usaha kesehatan sekolah adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Dan menurut seorang ahli, J.C. Fering William, pada buku pengelolaan layanan khusus di sekolah oleh Kutsi Mitarjo pada tahun 1992, mendefinisikan layanan kesehatan, yaitu sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik atau penyakit jiwa dan dibiayai oleh biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu atau mungkin bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadi peserta didik sebagai sasaran utama dan personali sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Yang keempat itu kafeteria sekolah, yang dimana kafeteria atau warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan kafeteria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang dimana kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitannya yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus. Yang kelima itu sarana ibadah, di mana setiap sekolah yang ada, layanan sarana pribadinya sangatlah diperlukan, di mana layanan sarana peribadahan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana pribadi di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja termasuk salah satunya di rumah peribadahan. Adapun layanan rumah peribadahan yang bisa ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Yang keenam, asrama, yang dimana
Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaatnya dari layanan asrama sekolah adalah yang pertama itu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang ketujuh, kooperasi, di mana kooperasi berasal dari dua kata, yaitu CEO dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Layanan kooperasi mendidik pada peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membutuhkan peserta didik di kehidupan ketika telah dewasa dan mandiri nanti. Kooperasi yang ada di sekolah terbagi atas dua, yaitu kooperasi sekolah dan kooperasi siswa, di mana kooperasi sekolah adalah kooperasi yang dikembangkan di pihak sekolah baik pada jenjang sekolah dasar atau SD, jenjang sekolah menengah atau SMP, SMA, yang dalam pengelolaan dan pengembangan melibatkan guru dan personil sekolah. Sedangkan kooperasi siswa atau biasa disingkat KOPSIS adalah kooperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya dan pengembangannya dilakukan dan melibatkan peserta didik dan kedudukan guru dalam KOPSIS yaitu sebagai pembimbing saja. Yang kedelapan, transportasi, di mana sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat, di mana transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah atau tingkat pendidikan TK atau PAUD dan sekolah dasar atau SD. Jadi, kesimpulannya, secara khusus, pengertian administrasi adalah segenap proses penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang ada dengan memperlancarkan dan mengefisiensikan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.